65. Betul. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala niyyati anna Allah yaftahu alaina futuhal arifin wa yaj'alu a'malana khalisatan liwajhihil karim wa anna Allah yuballighu maqasidana wa yuhassilu muradana wa yutawwilu a'marana wa a'mara walidina wa yakshifu kurubana wa kurubahuma wa anna Allah yuhsinu ilayna wa yuhsinu ila billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل إلى الإمام المفسر رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبكم في الدارين آمين قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman. Katakanlah wahai Muhammad, tidak aku dapatkan dari apa yang diwahyukan kepadaku itu diharamkan atas orang yang memakan makanannya illa ayyakuna maitatan, kecuali kalau yang dimakannya itu adalah bangkai. Sementara yang dijelaskan tadi pada ayat sebelumnya, apa yang dikatakan oleh orang-orang musyrik itu dinisbatkan kepada Allah seakan-akan Allah mengharamkan bagian-bagian daripada binatang ternak. Ada yang karena kelakiannya, ada yang karena banyak yang lahirin batan, ya, sudah banyak memberikan hasil, terus kemudian tidak boleh disentuh dan sebagainya. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk menjelaskan kepada mereka, la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa ayyakuna maitatan, kecuali kalau itu adalah bangkai, au damam masfuhan, atau darah yang mengalir yang terpisah dari bagian daging, au lahma khinzirin, atau daging babi, fa innahu rijsun, maka sesungguhnya itu kotor, au fisqan uhilla li ghairillahi bihi, atau binatang yang disembelih dengan menyebutkan selain Allah Subhanahu wa taala. Faman itturra ghaira baghin wala adin fa inna rabbaka ghafurur rahim. Barang siapa yang terpaksa memakan binatang yang disebutkan sebagai yang diharamkan tadi, yaitu bangkai atau yang lainnya, tetapi ghaira baghin, bukan karena melawan, bukan karena sengaja untuk melakukan tindakan yang diharamkan, tetapi karena keterpaksaan untuk menyambung nyawa, kehidupan gitu. Wala adin, dan jika tidak melawan hukum, fa inna rabbaka ghafurur rahim, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadirin sekalian, memang dalam Al-Quran ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengkhitab orang-orang yang berakal. Jadi kalau bicara jangan sembarangan, tanpa ada bukti, tanpa ada logika yang bisa diterima. Walaupun Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki hak prerogatif untuk menentukan apa saja, tetapi dengan keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala minta pemaparannya sampai-sampai kepada Nabi Isa, itu diperban lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, anta qulta linnasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min duni. Ya Isa, apakah kau yang menyatakan kepada manusia untuk menyembahku dan menyembah ibuku selain Allah? Itu artinya keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga kepada orang-orang musyrik yang menyatakan bahwa Allah seakan mengharamkan
binatang-binatang yang dengan klasifikasi tertentu gitu. Tapi Allah Subhanahu wa taala meminta kepada mereka bukti di mana Allah telah menyatakan itu. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, la ajidu fima uhiya ilayya muharraman, yang kalian sebutkan itu enggak ada yang diharamkan, illa yakuna maitatan aw daman masfuhan, kecuali kalau binatang itu sudah menjadi bangkai atau darah yang mengalir, aw lahma khinzirin fa innahu rijsun, itu memang satu barang yang kotor, au fisqan uhilla li ghairillahi bihi, ada yang fisiknya enggak kotor tetapi caranya yang tidak dibenarkan, uhilla li ghairillahi bihi, itu juga diharamkan dimakan. Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman, ay qul ya Muhammad li kuffari Makkah, katakan ya Muhammad kepada orang-orang kafir Mekah, la ajidu fima auhahu Allahu ilayya minal Qur'ani syai'an muharraman, tidak aku dapatkan pada apa yang diwahyukan akan dia oleh Allah kepadaku daripada Al-Quran, syai'an muharraman ala ayyi insanin, sesuatu yang diharamkan atas manusia mana saja, illa ayyakuna dzalika ta'am maitatan, kecuali kalau makanan yang dimaksudkan itu adalah bangkai, ayyakuna dzalika ta'amu maitatan au daman sa'ilan masbuban, atau darah yang mengalir yang dicurahkan, au yakuna lahman au lahma khinzirin, atau makanan itu adalah daging babi, fa innahu qadarun wa najisun litu'awwidahu aklun najasat, maka yang demikian itu adalah kotor dan najis karena kebiasaan memakan najis. Kalau babi itu makanannya kotoran gitu ya, karena kebiasaan binatang-binatang itu kotor, makannya juga makanan kotor. Nggak tahu kalau undai kata memang diternak terus makannya, alhasil dia tetap adalah jenis binatang yang diharamkan, li'annahu qadar, fa innahu qadarun wa najisun lita'awudi aklan najasati, karena kebiasaan memakan najis. Au fisqan uhilla li ghairillahi bih, au yakunu al-madbuhu fisqan dzubiha ala ismi ghairillah, atau binatang yang disembelih secara bertentangan dengan aturan itu fasik atau fisik, dzubiha ala ismi ghairillahi, disembelih atas nama selain Allah Subhanahu wa taala, kal madbuhi ala nusubi, seperti disembelih atas nama sonam atau patung berhala. Summiya fisqan mubalaghatan ka'annahu nafsul fisqi li'annahu dzubiha ala ismil asnami, dinamakan fisqan itu binatangnya dikatakan fisqan mubalaghatan, sebenarnya bukan binatangnya tapi pekerjaannya yang menyembelih binatang itu dengan menyebutkan nama selain Allah Subhanahu wa taala, mubalaghah. Dengan sebab itu maka dinyatakan binatang itu sebagai fisik, ka'annahu nafsul fisqi, seakan-akan binatang itulah yang merupakan pelanggaran, li'annahu dzubiha ala ismil asnami, karena binatang tersebut disembelih atas nama asnam, patung-patung atau berhala. Namun Allah Subhanahu wa taala Maha Rahim. Allah katakan famanitturra ghaira baghin wala 'adin
fa inna rabbaka ghafurur rahim. Ayu man asabatuhu daruratu, kalau orang ada tersudut di dalam kedaruratan, man asabatuhu daruratu wa tarratuhu ila akli syai'in minal muharramat, dan membuat dia terpaksa untuk memakan sesuatu yang diharamkan, fala itsma alaihi, maka tidak mengapa, in kana ghaira baghin, kalau dia itu tidak bermaksud melakukan itu dengan kesengajaan. In kana ghairu baghin ay ghairu qasidit taladdudzi bi akliha, bukan bermaksud bersenang-senang di dalam memakannya, biduni daruratin, tanpa kedaruratan gitu. Jadi ada orang yang karena kedaruratan, artinya kalau dia nggak makan dia sudah hilang kekuatannya lagi, dia tidak bisa lagi berdiri, padahal ada binatang yang diharamkan dimakan, entah itu bangkai atau memang jenis binatang yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, biduni daruratin wala adin, ay mujawizin qadri darurati. Adin itu mujawiz, jadi melampaui kadar kedaruratan. Kalau baghin itu sengaja ya. Adin ay mujawizi qadra darurati, mujawizin qadra darurati allati tadfa'u anhu al-halak, jadi sekedar untuk menyelamatkan diri supaya dia tidak binasa. Makanya ada orang sakit, ada orang takut sama penyakit gitu. Kalau orang sakit itu uzur untuk dia tidak sholat Jumat gitu. Sebab syarat sholat Jumat adalah laki-laki merdeka yang sehat, yang tidak sedang musafir, jadi dia bisa sholat zuhur. Tapi kalau orang yang baru takut sama penyakit belum darurat itu. Ada orang kan dilarang nggak boleh sholat Jumat karena takut terpapar penyakit gitu. Sebenarnya gitu. Wallahu a'lam. Tapi di sini dikatakan adin ay mujawizi qadra darurati, mujawizin qadra darurati allati tadfa'u anhu al-halak. Jadi kalau adin itu adalah dia wala adin, tidak melampaui kadar kedaruratan yang mendorong dia untuk menjadi binasa ya. Fallahu ghafurun rahimun bil ibadi, maka Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi penyayang terhadap hamba-hambanya. Ya, itu dikatakan pada tantangan apa yang disikapi oleh orang-orang kufar Mekah itu, yang memilah-milih binatang yang diharamkan, ada yang dihalalkan oleh dia sendiri, bukan Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam Al-Qur'an, dalam apa yang diwahyukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada kecuali yang disebutkan ini, maitatan daman masfuhan lahma khinzir au fisqan uhilla li ghairillahi bi. Wa 'alal ladzina hadu haramna kulli dzi dzufurin, dan terhadap orang-orang Yahudi memang telah kami haramkan, ada itu, haramna kulli dzi dzufurin, setiap binatang yang memiliki kuku, wa minal baqari wal ghanami haramna alaihim syuhumahuma, dan dari jenis sapi dan kambing itu kami haramkan atas mereka, bukan untuk semuanya. Haramna alaihim syuhumahuma, lemak-lemak dari
sapi dan kambing itu. Jadi dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, diharamkan. Kalau sekarang ya mengharamkan dirinya sendiri untuk nggak mau kena kolesterol gitu. Haramna alaihim syuhumahuma illa ma hamalat zuhuruhuma, kecuali lemak-lemak yang ada di tulang belakangnya dari dua binatang tersebut. Hamalat zuhuruhuma, ada di tulang punggungnya, itu dikecualikan. Awil hawaya, atau yang ada bercampur dengan isi perutnya. Au makhtalata bi'azmin, atau lemak-lemak yang bercampur di tulang. Itu sulit untuk dipisahkan. Jadi yang jelas-jelas ada lemak itu diharamkan oleh Allah. Sebenarnya sepertinya Allah memberikan yang terbaik buat dia. Kalau cara istilahnya daging-daging yang khas saja yang diberikan, yang mengandung lemak diharamkan. Itu terjadi pada orang-orang Yahudi. Wa 'alal ladzina hadu, itu haramna, telah kami haramkan. Dzalika jazainahum bibaghihim, yang demikian itu sebagai balasan terhadap mereka. Jazainahum bibaghihim, terhadap kedurhakaan mereka. Jadi karena mereka durhaka, Allah batasi nikmatnya. Makanya kalau mau nikmat yang sempurna, takwa kepada Allah, kita taat kepada Allah, maka Allah akan memberikan kesempurnaan nikmatnya pada kita. Jadi kalau andai kata ada perlawanan terhadap Allah, ada kedurhakaan, maka Allah akan batasi itu. Jazainahum bibaghihim, gitu, dengan sebab kedurhakaan mereka. Wa inna lasadiqun, sesungguhnya kami benar terhadap apa yang kami lakukan. Ya. Summa bayyana ta'ala anna ma harramahu 'ala al-yahud innama kana bisababi baghihim. Allah Subhanahu wa taala jelaskan bahwa apa yang telah diharamkan dia terhadap orang-orang Yahudi, innama kana bisababi baghihim, sesungguhnya ada dengan sebab atau kedurhakaan mereka, wa isyanihim, dan kemaksiatan, perlawanan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan itu, wa 'alal ladzina hadu harramna kulladzi dzufur, ay wa 'alal yahud khassatan. Jadi orang-orang Yahudi saja. Harramna 'alaihim kulladzi dzufurin, telah kami haramkan atas mereka semua binatang yang memiliki kuku. Kulladzi dzufurin. Qala Ibnu Abbas, hiya zawatut zulfi. Ada zawatut zulfi, itu taringnya, kal ibil wan ni'am, wa ma laysa bi asabi' munfarijah kal batti wal auzi. Jadi dan binatang-binatang yang memiliki asabi' munfarijah. Asabi' munfarijah itu jari-jari yang apa namanya? Enggak, justru yang enggak terpisah. Kalau anda kita lihat ayam itu jari-jarinya terpisah. Tapi kalau bebek itu antara jari dengan jari itu ada selaput untuk berenang dia. Jadi wa ma laisa bi asabi' munfarijah, dan binatang-binatang yang tidak memiliki jari-jari yang terpisah. Seperti apa? Kalbitti wal auzi, seperti bebek dan angsa. Dia sebab dia gunakan bakal berenang, itu nggak boleh buat orang-orang Yahudi itu. Kalau kita boleh. Selain ayam ya. Iya, unggas. Ini unggas, tapi unggas yang punya jari-jarinya itu merekat dengan selaput, bakal berenang itu. Siapa?
menyatu, disatukan dengan selaput itu. Jadi di sini dikatakan kulladzi dikatakan ma laisa bidhi asabi' munfarijah, serang binatang apa namanya, semacam unggas yang tidak memiliki jari jemari yang terpisah. Munfarijah itu terpisah. Kalbitti wal auzi, seperti bebek dan angsa. Jadi kita lihat dah berbeda antara jari jemari angsa atau bebek dengan ayam gitu. Kalau ayam boleh mereka makan, tetapi kalau bebek nggak boleh. Itu dikatakan kulladzi dzufur, ay dzawati dzulfi wan ni'ami wa ma laysa bi dhi asabi'in munfarijah kal bitti wal auzi. Alhasil Allah Subhanahu wa taala batasi mereka karena si ulah mereka juga gitu. Wa minal baqari wal ghanami harramna alaihim syuhumahuma, kata Allah Subhanahu wa taala, dari binatang sapi dan kambing telah kami haramkan atas mereka lemak-lemak dari kedua jenis binatang tersebut. Jadi lemaknya sapinya boleh ya, terus kemudian kambingnya boleh dimakan, tetapi lemaknya harus dipisahkan. Yang jelas-jelas ada lemak itu nggak boleh dimakan, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ay wa harramna alaihim akla syuhumil baqari wa syuhumil ghanam. Telah kami haramkan ke atas mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, memakan lemak-lemak sapi dan lemak-lemak kambing. Gurihnya di situ ya. Padahal kalau tukang sate pasti diselingi dengan lemak. Ya, wanginya juga gurih. Illa ma hamalat zuhuruhuma, kecuali yang menyatu dengan punggung keduanya, punggung sapi dan kambing. Ay illa syahma alladhi 'allaqa bil-dhahri minhuma, kecuali lemak yang tertempel di punggung dari kedua binatang tersebut. Awil hawaya, atau sesuatu yang mengandung, yang terdapat di dalam isi perut, ay al-am'a, awil hawaya ay al-am'a wal masarin. Jadi yang terdapat pada isi perut itu sulit untuk dipisahkan, sebab usus itu diikat dengan lemak gitu. Au makhtalata bi'azmin, atau lemak yang tercampur dengan tulang. Wa makhtalata bi'azmin kasyahmil aliyati, seperti lemak pada bagian-bagian atas. Itu kalau tulang-tulang itu nggak ada lemaknya kan nggak bisa bergerak dia. Di engsel-engsel tulang itu mesti ada lemaknya. Wal ma'na anna asy-syahma alladhi ta'allaqa bidh-dhuhuri aw ihtawat 'alaihi al-masarin aw ikhtalata bi'azmin ka syahmil aliyati jaizun lahum. Jadi Allah Subhanahu wa taala sangat rahim ya, artinya sesuatu yang sulit juga, la yukallifullahu nafsan ya. Maknanya anna syahma alladhi ta'allaqa bidh-dhuhur, lemak-lemak yang nempel pada punggung, awihtawat alaihi al-masarin, atau yang ada di si perut itu, ihtawat alaihi al-masarin, au ikhtalata bi'azmin, atau menyatu dengan tulang, kasyahmil aliyati, seperti lemak yang ada pada bagian siku-sikuan gitu di tulang. Jaizun lahum, itu boleh
bagi mereka. Tetapi yang jelas-jelas ada syahamnya, ada lemak yang bisa dipisah, apalagi yang terlihat dari bagian-bagian sisi luar dari daging itu. Biasanya di sisi kulit itu banyak terpapar atau ada lemak yang besar, yang lebar, itu haram untuk mereka orang Yahudi, jazaan li baghihim, karena Allah hukum kedurhakaan mereka. Dzalika jazainahum bi baghihim, yang demikian itu karena kami balasi mereka dengan sebab kedurhakaan mereka. Wa inna lasadiqun, dan sesungguhnya kami adalah benar. Dzalika tahrim bisababi zulmihim, jadi bukan keharaman itu karena kesewenangan Allah Subhanahu wa taala. At-tahrim bisababi zulmihim, keharaman yang diterapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka dengan sebab kezaliman mereka, wa udwanihim, dan permusuhan mereka, alladzi sabaqa min qatlil anbiya'i, naudzubillah. Jadi perlawanan mereka terhadap ketentuan Allah itu sudah terbukti, mereka telah membunuhi para nabi-nabi mereka, yaqtuluna anbiyahum bighairi haqqin, min qatlil anbiya' wa aklir riba, makan riba, wastihlali amwalin nas, dan menghalalkan harta milik manusia, bil batil, dengan cara yang tidak benar. Jadi mereka, kalau andai kata mereka pengen, ya dia laksanakan saja, walaupun itu harus bertabrakan dengan ketentuan hukum. Wa inna lasadiquna fima qasasna alaika ya Muhammad, sungguhnya kami, kata Allah Subhanahu wa taala, benar pada apa yang telah kami beritakan kepada engkau ya Muhammad. Fima qasasna alaika, pada apa yang telah kami kisahkan kepada engkau. Artinya itu kisah-kisah para nabi yang sebelumnya kan nggak ada pernah terekspos oleh berita-berita, tetapi Allah Subhanahu wa taala ceritakan, dan kandungan ceritanya itu tidak ada sedikit yang meleset daripada kebenaran. Wa inna lasadiquna fima qasasna alaika ya Muhammad. Wa fi dzalika ta'ridun bikadzbi man harrama ma lam yuharrimillahu, dan penjelasan yang dikitu dalam ayat tadi ayat yang 145 tadi kan dikatakan la ajidu fima uhiya, itu bukti bahwa Allah tidak pernah mengharamkan. Terus kemudian Allah ceritakan tentang bagaimana tindakan mereka terhadap apa yang mereka inginkan, walaupun harus bertentangan dengan keinginan Allah, itu dinyatakan oleh Allah semuanya benar terjadi. Wa inna lasadiqun wa anna dzalika tahrim bisababi dzulmihim wa udwanihim alladzi sabaqa min qatlil anbiya wa aklir riba wa istihlal amwalin nasi bil batil wa inna lasadiquna fima qasasna alaika wa fi dzalika ta'ridun bikadzbi man harrama ma lam yuharrimillah. Jadi semuanya itu bukti fi dzalika, pada ayat-ayat tersebut, pada bukti-bukti itu, ta'ridun, satu pembeberan yang dibuka secara jelas tentang kedustaan orang yang mengharamkan binatang yang tidak pernah diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dibuktikan secara jelas oleh Allah, enggak ada, dia mengada-ngada saja. Wa ta'rid bikadzbil yahud, dan merupakan pembeberan terhadap kedustaan orang-orang Yahudi. Fa in kadzabuka faqul rabbukum dzu rahmatin wasi'ah, kalau mereka mendustai engkau maka katakanlah rabbukum, Tuhanmu, dzu rahmatin wasi'atin, memiliki rahmat yang sangat luas, wala yuraddu ba'suhu 'anil qaumil mujrimin, dan tidak akan ditolak
keburukannya dari kaum yang melakukan tindakan yang salah. Mujahid, ya. Ai la taghtarru bi sa'ati rahmatihi fa innahu la yuraddu 'adzabahu wa satwatuhu 'amman iktasabul dhunub wajtarahu as-sayyi'at fa huwa ma'a rahmatihi dzu ba'sin syadid. Jadi Allah sangat luas rahmatnya, namun ya, yang melakukan pelanggaran itu enggak akan terus kemudian dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yuraddu ba'suhu 'anil qaumil mujrimin. Kalau dia melakukan tindakan yang berseberangan dengan ketentuan, maka dialah yang menjerumuskan dirinya dia sendiri, walaupun Allah maha luas rahmatnya. Sayaqulul ladzina asyraku wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah ala niyyati anna Allah yaghfir dhunubana wa yastur 'uyubana wa yakhtimu bis salihati a'malana ثم لأرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمينا ولمن نويناهم وصاصانا بهم ولمن استمعنا هنا بسببهم بأن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.